Halo semuanya, balik lagi dengan Endra di sini dan hari ini kita akan kembali belajar materi biologi. Namun sebelum Endra mulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa buat subscribe my YouTube channel. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu terlebih dahulu. Endra kasih waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Jangan lupa juga buat like dan komen semua video-videonya Endra supaya Endra semakin berkembang dan semakin baik dalam menyajikan pembahasan-pembahasan materi tentang biologi. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang sistem pernapasan pada manusia. Ini adalah materi yang tidak asing buat kalian karena kalian sudah belajar tentang sistem pernapasan ini dari mulai SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Oleh karena itu, Endra akan lebih memfokuskan pembahasan kita ke mekanisme pernapasan pada manusia. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Jadi, untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia, setidaknya ada salah satu hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskannya, yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle ini adalah salah satu hukum fisika yang dapat menjelaskan tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Di dalam hukum Boyle dikatakan bahwa tekanan udara akan berbanding terbalik dengan volume pada suhu konstan. Itu artinya apa? Artinya, apabila volumenya besar, maka tekanan akan mengecil. Sedangkan apabila tekanannya besar, maka secara otomatis volumenya mengecil. Ini terjadi dalam suhu yang konstan atau relatif sama. Dan apakah ini benar-benar terjadi dalam sistem pernapasan manusia? Untuk itu, mari simak penjelasan berikut ini. Check it out. Dalam satu kali siklus pernapasan terjadi dua proses, yaitu satu kali menghirup udara atau dinamakan dengan inspirasi dan satu kali menghembuskan udara atau disebut dengan ekspirasi. Itu artinya ketika kita melakukan satu kali pernapasan terjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Umumnya manusia melakukan dua jenis mekanisme pernapasan. Yang pertama adalah mekanisme pernapasan dada, yang kedua adalah mekanisme pernapasan perut. Dalam pernapasan dada, otot yang berperan yaitu otot antar tulang rusuk atau disebut juga dengan otot interkostal bagian luar. Otot-otot tersebut akan berkontraksi ketika melakukan inspirasi. Dengan berkontraksinya otot-otot tersebut, maka tulang rusuk akan terangkat ke atas sehingga rongga dada akan membesar. Ketika rongga dada membesar, maka volume paru-paru akan membesar karena paru-paru akan mengembang. Ketika volume paru-paru membesar, berarti tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle. Ketika volume udara membesar, maka tekanan udara akan mengecil. Karena tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, maka udara akan bergerak masuk. Hal ini sesuai dengan hukum fisika bahwa udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah, sehingga udara masuk ke dalam tubuh atau ke dalam paru-paru. Selanjutnya ketika ekspirasi atau ketika kita menghembuskan udara. Ketika kita menghembuskan udara, otot-otot interkosta atau otot-otot antar tulang rusuk akan berelaksasi, sehingga tulang rusuk akan kembali ke posisi semula atau ditarik kembali ke bawah. Dengan berelaksasinya tulang rusuk ini akan menyebabkan rongga dada akan kembali mengecil, sehingga paru-paru akan mengempis. Dengan demikian, volume paru-paru akan mengecil. Sesuai dengan hukum Boyle, ketika volume mengecil, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan menjadi besar. Karena tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh, maka udara akan bergerak dari dalam paru-paru ke luar tubuh. Sehingga terjadilah proses ekspirasi atau menghembuskan udara keluar dari tubuh. Mekanisme pernapasan berikutnya yaitu mekanisme pernapasan perut. Dalam mekanisme pernapasan perut, otot-otot yang berperan adalah otot diafragma atau otot perut.
Otot-otot diafragma akan berkontraksi sehingga diafragma yang semula melengkung ke atas akan menjadi lebih mendatar. Dengan demikian, maka tulang rusuk akan terangkat ke atas. Karena tulang rusuk terangkat, maka rongga dada akan membesar, sehingga paru-paru akan mengembang. Dengan mengembangnya paru-paru ini akan menyebabkan volume di dalam paru-paru membesar. Sesuai dengan hukum Boyle, ketika volume membesar, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil. Dengan demikian, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara akan bergerak masuk ke dalam paru-paru. Inilah proses inspirasi. Kemudian, pada proses ekspirasi atau ketika kita menghembuskan udara, otot diafragma akan berelaksasi sehingga akan kembali melengkung. Dengan demikian, maka ruas-ruas tulang rusuk akan kembali tertarik ke bawah sehingga rongga dada akan mengecil. Dengan mengecilnya rongga dada, maka paru-paru akan mengempis. Sehingga volume paru-paru akan mengecil. Sesuai dengan hukum Boyle, ketika volume mengecil, maka tekanan akan menjadi besar. Tekanan udara di dalam paru-paru akan lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh. Sehingga udara akan bergerak dari tekanan tinggi di dalam paru-paru ke tekanan yang lebih rendah di luar tubuh. Sehingga udara bergerak keluar dari tubuh. Inilah proses ekspirasi. Oke, dan berikutnya kita akan belajar bagaimana transfer atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam alveolus dengan sel-sel atau jaringan tubuh kita. Saya harap kalian juga sudah pernah mempelajari tentang mekanisme peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah pendek, karena ini akan sangat berhubungan dengan peredaran darah pulmonalis. Oke, simak video berikut ini. Sebelum kita membahas bagaimana proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam tubuh kita, terlebih dahulu saya akan membahas salah satu hukum fisika, yaitu hukum Dalton. Di dalam hukum Dalton dinyatakan bahwa setiap partikel gas memiliki tekanan parsialnya masing-masing, dan tekanan parsial tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh keberadaan gas lainnya. Baik, mari kita perhatikan diagram berikut ini. Di dalam udara yang kita hirup, ternyata tekanan parsial gas untuk oksigen adalah sebesar 160 mm hemoglobin. Sedangkan untuk karbon dioksida adalah sebesar 0,2 mm hemoglobin. Di dalam ruang alveoli, paru-paru kita, tekanan parsial untuk oksigen adalah 104 mm hemoglobin, sedangkan untuk karbon dioksida adalah 40 mm hemoglobin. Ini artinya tekanan parsial dari oksigen di dalam udara yang kita hirup lebih besar dibandingkan dengan tekanan parsialnya di dalam alveoli. Sehingga oksigen dapat bergerak masuk ke dalam alveoli. Sedangkan karbon dioksida tidak dapat bergerak masuk. Mengapa? Karena tekanan pada udara yang kita hirup lebih kecil dibandingkan dengan di dalam alveoli. Oksigen yang telah masuk ke dalam alveoli kemudian akan berdifusi ke kapiler alveoli. Di sini, tekanan parsial dari oksigen adalah sebesar 104 mm hemoglobin, dan untuk karbon dioksida adalah 40 mm hemoglobin. Berarti tekanannya masih sama. Kemudian, oksigen yang terlarut di dalam darah tersebut akan dipompa oleh jantung menuju ke jaringan melalui sistem peredaran darah sistemik. Nah, darah yang memasuki kapiler jaringan, di sini terdapat perbedaan tekanan parsial. Tekanan parsial oksigen
pada darah yang memasuki kapiler jaringan adalah sebesar 100 mm hemoglobin. Sedangkan karbon dioksida 40 mm hemoglobin. Artinya, di sini dapat kita lihat bahwa tekanan parsial pada kapiler alveoli lebih besar dibandingkan dengan tekanan parsial pada kapiler jaringan. Sehingga oksigen akan berdifusi masuk ke dalam kapiler jaringan karena tekanan pada kapiler alveoli lebih besar daripada pada kapiler jaringan. Sedangkan karbon dioksida tidak bergerak karena tekanan sama, yaitu 40 mm hemoglobin. Oksigen yang masuk ke dalam jaringan kemudian akan dipergunakan oleh sel pada jaringan tersebut untuk melakukan proses metabolisme. Kemudian sel tersebut menghasilkan karbon dioksida. Pada darah yang nanti akan meninggalkan kapiler jaringan, tekanan parsial oksigen adalah sebesar 40 mm hemoglobin. Sedangkan tekanan parsial karbon dioksida adalah sebesar 45 mm hemoglobin. Kemudian, karbon dioksida akan masuk ke jantung melalui vena sistemik atau pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida masuk ke dalam jantung. Kemudian, jantung akan memompa darah yang kaya akan karbon dioksida menuju ke paru-paru. Di sini, tekanan udara di paru-paru, tekanan parsial gas untuk karbon dioksida di dalam paru-paru adalah sebesar 40 mm hemoglobin. Sedangkan tekanan parsial pada saat di kapiler alveolis dan di jaringan itu hanyalah sebesar 45 mm hemoglobin. Artinya lebih besar pada kapiler dibandingkan dengan di ruangan alveoli. Sehingga karbon dioksida akan berdifusi masuk ke dalam alveoli. Kemudian kita perhatikan dari udara yang kita hembuskan ternyata tekanan parsial oksigen adalah sebesar 120 mm hemoglobin, sedangkan untuk karbon dioksida adalah sebesar 27 mm hemoglobin. Sehingga dapat kita pastikan bahwa karbon dioksida akan bergerak keluar dari tubuh ke udara bebas. Mengapa? Karena tekanan parsial karbon dioksida di dalam alveoli lebih besar dibandingkan dengan tekanan parsial pada udara yang kita hembuskan, sehingga karbon dioksida akan bergerak keluar. Dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa di sini terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida secara sistematis, di mana oksigen bergerak dari udara yang kita hirup ke alveoli, kemudian diedarkan melalui sistem peredaran darah, dipompa oleh jantung masuk ke dalam sistem peredaran darah sistemik, kemudian masuk ke dalam jaringan. Oksigen digunakan oleh jaringan untuk melakukan proses biosintesis atau metabolisme dan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida dibawa oleh pena di sistem peredaran darah sistemik, oleh pena sistemik, karbon dioksida kemudian masuk ke dalam jantung, kemudian dipompa kembali menuju ke paru-paru atau ke alveoli. Di alveoli, karbon dioksida kemudian dilepaskan kembali ke udara bebas.
Ya, itulah penjelasan saya tentang bagaimana mekanisme pernapasan itu terjadi di dalam tubuh kita. Semoga kalian dapat mengerti dengan baik dan ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang bagaimana mekanisme pernapasan yang terjadi di dalam tubuh kita. Jangan lupa buat like dan komen video ini dan tinggalkan komentar apabila kalian juga ingin Endra bahas tentang satu hal topik yang ingin kalian pelajari bersama dengan Endra. Silahkan tinggalkan di kolom komentar dan insya Allah Endra bakalan bikinin video pembahasannya buat kalian. Okay, thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.